yang berikutnya adalah ucapan amin. Seringkali kita mengucapkan amin setelah pembacaan suratul Fatihah, dan itu ucapan amin termasuk sunnah dan tergolong dalam sunnah hayat. Jadi artinya kalau ditinggalkan ya nggak perlu sujud sahwi, hanya saja kesempurnaannya berkurang ketika ditinggalkan. Dan ulama kita bilang bahwa amin ini dibaca setelah selesai baca suratul Fatihah atau penggantinya. Kalau ada orang nggak bisa baca Fatihah, kata ulama kita diganti dengan bacaan ayat yang lain yang dia tahu, yang dia hafal, yang dia bisa. Ya, kalau ada mu'allaf nggak bisa baca Fatihah tapi dia harus segera sholat, maka diganti bacaan Fatihah dengan ayat yang lain. 7 ayat sebagaimana Al-Fatihah ada 7 ayat. Kalau yang diganti itu ayat yang mengandung doa, maka diaminkan juga. Misalnya ada ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka akhirnya diaminkan karena dia pengganti Fatihah. Jadi kalau itu yang bisa, ya kan, Rabbana atina ini kan doa sapu jagat katanya, ya apa namanya, masyhur, sering dibaca. Ya, kalau ada orang non muslim, muallaf, non muslim baru masuk Islam, muallaf, dihafal ya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia enggak hafal baca Fatihah, maka itu bisa mengganti Fatihah, dibaca berulang-ulang sampai ukurannya itu seperti ukuran Fatihah. Dibaca 7 kali misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana atina fid dunya. Kalau dia bisa itu doang, baca diulang-ulang sekiranya kadarnya sama dengan kadar bacaan Fatihah. Lalu di ujungnya dibaca amin. Itu kalau ayatnya mengandung doa. Dibaca amin juga dan diakhiri dengan amin juga, selayaknya baca Fatihah begitu. Kemudian ulama kita bilang kalau setelah amin, setelah baca Fatihah, diamnya terlalu lama, maka enggak disunahkan baca amin lagi. Kalau diamnya terlalu lama, disunahkan diam setelah baca Fatihah, sekedar baca subhanallah, subhanallah, kemudian baru baca amin. Dan dianjurkan untuk baca juga Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Lalu kata ulama, tambahin juga boleh Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Kalau tambahannya itu sebelum baca amin enggak dianggap jeda yang lama, dan bahkan itu sunnah karena datang di dalam sebuah riwayat. Hanya kata Syekh Sayyid Abu Bakar Syata', pengarang kitab Hasyiah I'anatul Talibin, ketika beliau mensyarah Fathul Mu'in, beliau bilang yang baca Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin, itu yang baca itu yang baca Fatihah. Yang dengerin gak usah baca. Itu tuh makmum dengerin imam baca Fatihah, Rabbi waladdallin amin, kita nggak baca dulu karena kita nggak baca Fatihah waktu kita dengerin. Ya, kecuali kalau memang kita baca Fatihah barengan sama imam. Nah, kalau kita nggak barengan, kita dengerin imam baca Fatihah dan begitu sunnahnya, maka nanti pas waktu kita baca Fatihah baru ketika waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jamil muslimina amin. Jadi yang baca Rabbighfirli wa liwalidayya atau ditambah wa li jamil muslimin itu yang baca Fatihah, bukan yang mendengarkan. Kalau makmum mendengarkannya nggak baca, nanti pas makmum baca baru dia baca Rabbighfirli dan seterusnya. Lalu makmum disunnahkan mengaminkan Fatihah imam
barengan dengan imam. Ini yang nggak rapi di kalangan kita ini aja nih. Kalau saya pengalaman di Malaysia, rapi mereka baca amin barengan dengan imam. Kalau kita udah waladhdallin main balap-balapan. Yang kanan amin, yang kiri amin, waladhdallin belum selesai udah amin duluan yang sebelah belakang. Apalagi kalau udah ada anak-anak, udah jarang sekali yang aminnya rapi, waladhdallin. Udah selesai imam A baru kita barengin amin. Itu sunnahnya begitu, barengin aminnya imam, bukan ngeduluin aminnya imam. Dan ada fadilah untuk hal tersebut ya, disunnahkan ngebarengin aminnya imam karena ada fadilahnya. Fadilahnya apa? Yang disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, disebutkan bahwa kata Rasul, idza ammanal imamu fa aminu, jikalau imam sudah mulai amin maka aminlah kalian. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddam min dzambih. Sesungguhnya orang yang aminnya itu, seseorang yang aminnya bebarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni orang itu dosanya yang telah lalu-lalu. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan wa ma ta'akhir, dan dosanya akan datang. Dan aminnya malaikat bareng dengan aminnya si imam. Jadi kalau kita kalau makmum bareng dengan amin imamnya, ya otomatis bareng dengan aminnya malaikat. Dengan begitu dapat maghfirah, dapat ampunan dosa yang dijanjikan dalam hadis tadi. Itu fadilahnya kenapa kita disunnahkan untuk membarengi imam ketika amin. Cuma satu-satunya itu di dalam sholat yang disuruh ngebarengin imam. Selain dari itu nggak ada yang disunnahkan ngebarengin imam. Takbiratul ihram nggak boleh bahkan bareng sama imam. Kalau ada 1 detik aja bareng takbiratul kita dengan takbiratul ihram, maka batal sholat makmum ini. Kalau imam Allahu Akbar, ketika imam dia barengin dengan Allah, barnya imam barengnya dengan Allahnya makmum, enggak sah sholatnya makmum, karena harus imam duluan baru kemudian udah selesai baru makmum. Hanya ini doang, amin ini doang yang disuruh kita barengin, yang lain enggak boleh. Bahkan makruh hukumnya kalau kita ngebarengi imam, ngebarengi ruku, ngebarengi sujud. Sunnahnya apa? Ruku, imam selesai ruku baru kita makmum ruku. Imam sujud udah kepalanya nih, jidatnya nempel di tempat sujud, tempat sujud baru kita turun. Begitupun bangun dari sujud, bangun dari ruku, imam sudah bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, tegak baru kita bangun. Begitupun yang lainnya, apapun yang ada dalam sholat tidak dianjurkan ngebarengi imam. Bahkan sebagiannya membatalkan sholat makmum seperti takbiratul ihram tadi, kecuali ini doang satu ya, ketika imam amin disuruh kita ngebarengi aminnya imam. Ini satu ini doang. Begitu. Kemudian baik, nungguin imamnya nggak amin-amin. Kan ada imam yang diem aja. Waladhdallin, diem aja. Kita tungguin nggak amin-amin, kata ulama. Kalau udah lewat masa jeda sunnahnya, kan disunnahkan jeda sekedar ukuran subhanallah. Waladhdallin. Ya subhanallah kan gak lama. Jadi gak imam gak amin juga, ya makmum amin. Walaupun imam gak amin. Jadi jangan sama-sama gak amin. Dia diam, makmumnya juga diam. Enggak demikian. Itu. Kemudian kalau makmum baca Fatihah bareng sama imamnya. Nah, sunnahnya kan imam baca Fatihah, kita dengerin makmumnya nih.
Kan sunnahnya gitu. Kalau imam sudah selesai baca Fatihah, baru makmumnya baca, sunnahnya begitu. Tapi di sebagian sholat mungkin sulit itu. Kapan? Kalau tarawih, kalau imamnya cepat lagi. Kalau imamnya modal cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Wah, enggak keburu baca Fatihah setelah imamnya amin. Yang ada, bahkan kalau kita tahu nggak bakalan cukup waktu baca Fatihah, kalau nungguin imam selesai baca Fatihah, kita wajib barengin imam baca Fatihah. Betul ya, kalau imam dan makmum baca Fatihah bareng. Kan imamnya baca Fatihah perlu diaminin. Makmum bacaannya Fatihahnya juga perlu diaminin. Berapa kali amin sekarang kalau bareng? Ya. Kalau imam baca Fatihah bareng, mulai kita barengin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita barengin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Waladhdallin-nya dia baca waladhdallin, kita pun makmum baca waladhdallin. Waladhdallin. Berapa kali amin? Ada ulama cukup sekali. Cukup sekali itu buat dua-duanya. Buat bacaannya imam dan juga buat bacaannya si makmum. Semuanya aminnya sekali aja cukup. Kecuali kalau imamnya itu selesai duluan, imam selesai duluan karena ente dari awal nggak bareng sama imam baca Fatihah. Misal sepertinya ketika imam baca iyyaka na'budu, ente baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, otomatis imamnya selesai duluan, baru ente makmum belakangan baca Fatihahnya selesai. Nah, kalau begitu baru aminnya dua kali. Yang pertama aminin bacaannya imam, yang kedua aminin bacaannya ente sendiri sebagai makmum ketika selesai baca Fatihah. Itu hal-hal yang terkait dengan amin. Kemudian ada tambahan sedikit untuk imam dan kalau tadi aminnya makmum ya. Kalau aminnya imam dan yang salat sendirian bagaimana? Apakah disunahkan kencang di waktu kencang, pelan di waktu pelan? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, untuk imam dan makmum, untuk imam dan orang yang salat sendiri yang disebut dengan munfarid, ya, di waktu salat jahriyah, ya sunnahnya aminnya kencang juga. Baca salat maghrib, isya dan subuh. Kalau kita salat sendirian maghrib, isya dan subuh, kan bacaan Fatihahnya juga disuruh kencang. Sekedar dengar kuping lah, atau yang dekat kita dengar. Dan ketika baca waladhdallin amin, aminnya juga kencang. Kencang seukuran kiranya kita mendengar dan orang yang dekat kita juga mendengar. Jadi enggak pelan-pelan kalau salatnya jahriyah. Nah, kalau salatnya sirriyah, ya aminnya tentunya pelan-pelan, baik imam ataupun orang yang salat sendirian. Dan begitupun makmum kalau salat sirriyah, ya aminnya juga pelan-pelan, karena dia nggak ngedengar bacaannya Fatihah, sebab bacaannya pelan di waktu salat zuhur, salat asar. Tapi kalau tiba-tiba imam baca salat zuhur, Fatihahnya kenceng, nah, dia lupa apa bagaimana pokoknya, atau pengen bergaya-gaya dikit kali ya. Nah, biasanya imam salat zuhur kan bacanya pelan, lalu dibacanya kencang. Apakah makmum mengaminkan ketika di waladhdallin kencang suaranya? Ulama, iya aminin, karena ente dengar suaranya si imam ketika baca Fatihah. Tapi di dalam mazhab lain, ya saya tambahin dikit tentang mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab Maliki, makmum itu selalunya jahar kencang, dan untuk imam ada dua riwayat. Ada yang bilang satu riwayat bilang imam kencengin, ada yang satu riwayat mengatakan imam dipelanin. Kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ada riwayat yang masyhur dari beliau bahwa imam bacanya nggak kencang-kencang amin, itu pelan aja. Makmum pun begitu, makmum sama imam bacanya pelan-pelan, aminnya baca pelan. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal
Al-imam dan makmum bacanya kencang semuanya. Ya, sama seperti kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.